Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 27. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Sebelum melakukan tendangan, Lee Jae-ho dengan cermat mengukur jarak antara kaki dan bola menggunakan ukuran segenggam tangannya. Setelah itu ia mundur perlahan mengambil beberapa langkah untuk menyesuaikan posisi dan memastikan jarak yang tepat antara dirinya dan bola. Ia kemudian mulai berlari sambil mengangkat sedikit tinggi kakinya menggunakan ujung sepatu dan menfokuskan telapak kakinya. Setelah itu ia melepaskan tendangan keras sambil merendahkan bahu kanannya mengikuti aliran bola. Bola tersebut melesat melewati dinding pertahanan dan melaju cepat ke arah gawang. Melihat pergerakan bolanya mereka berdua merasa sangat senang karena sepertinya tendangannya berhasil sesuai yang mereka harapkan. Bola tersebut meluncur cepat dari atas di mana Jae-yun berdiri tepat ke arah bola tersebut akan jatuh bersiap menangkapnya. Jae-yun bergumam mengatakan kalau sepertinya ia bisa menangkapnya dengan mudah karena bolanya tepat mengarah kepadanya walaupun putarannya cukup cepat, namun ia seketika dibuat terkejut ketika melihat pergerakan bolanya yang semakin mendekat. Ia tidak bisa melihat pergerakan bolanya dengan jelas karena bolanya bergoyang sangat gila. Arah bola pun berubah ke arah sisi kiri gawang di mana dengan sigap Jae-yun mengikutinya. Sambil terus melihat ke arah bola Jae-yun bergumam mengatakan kalau seharusnya ini bukanlah masalah meski bolanya bergoyang tidak jelas karena ia hanya perlu fokus kemana bola akan pergi, namun arah bola kembali berubah dengan begitu tiba-tiba menuju sisi kanan gawang. Jae-yun benar-benar dibuat terkejut dan tercengang bertanya-tanya bagaimana bisa bolanya bergerak seperti ini. Bola itu pun berhasil masuk ke dalam gawang di mana Jae-yun sama sekali tak bisa meresponnya dan hanya terdiam di tempatnya. Lee Jae-ho bersorak bahagia mengatakan ini adalah tendangan pertamanya yang bagus. Jae-yun memandangi bola yang menggelinding di hadapannya dan bertanya-tanya dengan penuh keheranan bagaimana ini bisa terjadi. Ia bahkan tidak sempat memajukan tangannya untuk menghalau bola tersebut. Jae-yun menatap Lee Jae-ho yang begitu bahagia dan bertanya-tanya bagaimana bisa ia tidak bisa menghentikan bolanya padahal itu hanyalah tendangan yang dilakukan oleh seorang bek sayap. Jae-yun berjalan keluar sambil tertunduk bergumam mengatakan bahwa ini adalah satu tendangan pertama yang tidak bisa ia hentikan. Huyong yang melintas di samping Jae-yun tiba-tiba berhenti dan memberitahukan kalau itu tadi adalah tendangan yang tidak rasional. Vortex yang tercipta di balik bola itu saat tidak berputar itulah yang menyebabkannya berputar tanpa kendali. Huyong menjelaskan bahwa efek Karman Vortex sama seperti baseball yang bahkan pelempar bola tidak bisa memperkirakan arah bolanya dengan mudah. Itu benar-benar susah untuk memperkirakannya apalagi karena tidak ada aturan. Terdengar agak susah bagi orang yang menendang untuk memperkirakan arah bolanya, tapi itu lebih menyeramkan bagi orang yang akan memblokirnya. Sambil menyenggol bahu Jae-yun, Huyong sedikit meledeknya dan memberinya semangat. Ia menegaskan bahwa tendangan seperti itu memang tampak menyeramkan bagi seorang pemula seperti Jae-yun, tapi ini akan berbeda jika orang itu adalah pemain profesional seperti dirinya. Kali ini adalah giliran Huyong yang akan menjaga gawang dan Seng Ho yang akan menendang. Huyong mengangkat tangannya meminta Lee Jae-ho dan Kim Jin-woo untuk memindahkan tembok pertahanannya ke sisi kiri. Dengan cepat mereka berdua memindahkan tembok penghalangnya ke sisi kiri, di mana Seng Ho yang melihatnya bergumam mengatakan kalau sepertinya Huyong mencoba mengantisipasi tendangan kaki kanannya. Namun meski begitu Seng Ho tak begitu peduli, ia mengatakan kalau ia hanya perlu memberikan segalanya pada tendangannya dan berpuas diri seperti yang biasa ia lakukan. Setelah semuanya siap tendangan keras langsung dilepaskan Seng Ho mengincar pojok atas gawang yang merupakan sudut yang sulit dijangkau oleh para penjaga gawang. Melihat arah dan pergerakan bolanya Seng Ho bergumam mengatakan kalau sepertinya ini akan berhasil, namun Huyong berhasil menghalaunya dengan ujung jarinya dan menghempaskan bolanya keluar. Melihatnya Seng Ho begitu terkejut dan tercengang tak menyangka kalau tendangan yang menurutnya sempurna itu bisa dihentikan. Untuk menghentikan bola barusan Huyong tersungkur ke tanah dan terseret cukup jauh namun meski begitu ia tersenyum kegirangan merasa puas. Ia menoleh menatap Seng Ho dan mengatakan kalau tendangan jelas seperti itu tidak akan bisa menembus gawangnya. Pertandingan terus dilanjutkan di mana tim SMA Sewon unggul 1 poin. Lee Jae-ho terus melakukan tendangan yang tidak rasional untuk mencetak skor dan menambah kedudukan, tapi hanya tendangan pertamanya lah yang berhasil masuk karena bolanya selalu melesat jauh keluar gawang. Lee Jae-ho merasa sangat kesal dan bertanya-tanya bagaimana bisa selalu meleset padahal ia melakukannya sama seperti sebelumnya. Kim Jin-woo hanya tertawa mengatakan kalau mungkin itu tadi hanyalah keberuntungan pertama.
Sementara itu Seng Ho ia terus mengincar tempat yang sama, namun Huyong terus berhasil membloknya yang membuatnya merasa frustasi. Ia bertanya-tanya di mana letak kesalahannya padahal rasanya ia telah melakukannya dengan benar. Poin pertandingan masih sama seperti sebelumnya 1-0 dan saat ini adalah tendangan terakhir yang merupakan kesempatan terakhir mereka. Kali ini adalah Jae-yun yang akan menjaga gawang, di mana Huyong tertawa dan meledeknya mengatakan kalau sepertinya ini adalah kemenangan mereka. Jae-yun sama sekali tak peduli dan hanya memandangi tangannya sambil bertanya-tanya bisakah ia menghentikan bolanya jika bolanya berhasil menuju ke dalam gawang. Dengan tatapan serius Jae-yun mengungkapkan jika ia menanyakan sendiri kepada dirinya maka jawabannya adalah tidak. Ia sama sekali tidak bisa memprediksi arah bola sedikitpun. Sebelum Lee Jae-ho mulai menendang, Kim Jin-woo menasehatinya bagaimana jika dimenendang dengan biasa saja karena pasti hasilnya akan masuk, namun Lee Jae-ho menolaknya dan tetap akan mencoba melakukan tendangan liarnya sambil mengatakan kalau ia tidak akan menyerah. Tendangan keras pun dilepaskan di mana Lee Jae-ho mengatakan kalau ia harus memberikan yang terbaik yang ia bisa, ia hanya perlu memastikan tendangan liarnya berhasil menuju ke arah dalam gawang. Hasilnya bola tersebut berhasil mengarah ke dalam gawang seperti dengan tendang pertamanya. Jae-yun memandangi bolanya dengan seksama dan bergumam mengatakan kalau ini adalah bola liar sempurna yang mengarah ke dalam seperti sebelumnya. Ini adalah bola yang tidak bisa diprediksi kemana perginya. Jae-yun bertanya-tanya mengapa bolanya bisa berputar seperti itu, dan kenapa ia berdiri di sini dan mencoba memblokir bola yang tidak bisa diprediksi dan tidak berarti. Apakah ia benar-benar berpikir bisa bermain bola lagi? Bayangan tentang neneknya seketika muncul di mana neneknya mengelus foto kecil Jae-yun sambil mengatakan kalau ia sangat suka sekali melihat cucunya bermain bola lebih dari apapun. Neneknya menatap Jae-yun sambil tersenyum mengatakan kalau ini adalah kenyataan dan meminta Jae-yun untuk tidak berhenti dan teruslah bermain sepak bola. Bayangan tentang Sung Si-woo juga muncul di mana Sung Si-woo memberitahukan kalau sekarang mereka telah memiliki pelatih baru dan dia terlihat menjanjikan. Kang Maru dan Yuna juga muncul menyemangati Jae-yun sambil membawa baju nasionalnya di mana Kang Maru mengatakan bahwa SMA Haja akan menjadi nomor 1. Bayangan tentang pelatihnya juga ikut hadir menyemangati Jae-yun kecil agar tidak menyerah karena dia memiliki talenta yang tidak perlu diragukan lagi. Mereka semua berkumpul memberikan semangat kepada Jae-yun dan memintanya untuk melakukannya bersama-sama. Mata Jae-yun seketika terbuka lebar seperti mendapatkan semangat baru dan terlahir kembali. Bola melaju semakin dekat dan terus bergoyang semakin liar. Jae-yun mengingat pencapaiannya selama ini di mana banyak orang yang menyebutnya sebagai penjaga gawang yang hebat. Ia berhasil menjaga gawangnya dengan baik dan membuat timnya memenangkan kejuaraan untuk memenuhi kualifikasi untuk kejuaraan Asia. Ia juga mengingat bagaimana perjuangannya selama ini saat berada di jalanan dan tak bermain bola lagi dengan benar. Jae-yun pun melompat ke sudut kanan gawang sambil mengatakan kalau bolanya bergerak dengan liar maka ia hanya perlu mempercayai insting liarnya. Ia pun berhasil menahan bola tersebut dengan satu tangannya dengan sekuat tenaga. Ia tersungkur dan terseret jauh memeluk bolanya agar tidak lepas dari genggamannya. Semua orang yang melihatnya dibuat terkejut karena bagaimana bisa Jae-yun menghentikannya hanya dalam satu kegagalan dan lagi pula itu adalah bola yang bahkan penendangnya sendiri tidak bisa memprediksi kemana bolanya akan pergi. Jae-yun memeluk erat bolanya sambil menghela nafas merasa puas. Ia mengatakan jika ia tidak tahu kemana harus pergi maka ia hanya perlu pergi kemanapun angin membawanya. Jae-yun berjalan pergi sambil tersenyum dan terus memandangi tangannya dengan perasaan bahagia, sementara Huyong yang melintas di sampingnya melihatnya dengan tatapan ketidaksukaan. Melihat penampilan Jae-yun barusan membuat Seng Ho merasa bersemangat. Ia meletakkan bolanya dan bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan. Ia terus menendang ke arah yang sama tapi hasilnya selalu gagal. Apakah mungkin sebaiknya ia menendang ke tempat lain? Di situasi ini Seng Ho benar-benar kebingungan apa yang harus ia lakukan. Walaupun ia sangat membara dan bersemangat namun jika tendangannya kali ini gagal maka mereka akan kalah. Sontak Jae-yun berteriak memintanya untuk tidak perlu banyak berpikir dan tendang saja bolanya seperti biasanya. Mendengarnya Seng Ho tersenyum merasa lebih tenang yang entah apa yang dia pikirkan. Ia mengangkat rambutnya sambil mengatakan sejak kapan ia mulai berpikir keras dan pesimis seperti ini kepada kemampuannya. Ia mengingat pertempurannya selama ini dan bertanya-tanya apakah semuanya dimulai dari situ. Apakah mungkin dia terlalu takut level skillnya berubah saat ia masuk SMA. Ia mengatakan ini sungguh bodoh. Sejak kapan ia bermain sepak bola dengan pikiran seperti ini? Padahal dulunya ia selalu bermain sepak bola dengan penuh percaya diri tanpa penyesalan. Ia tidak pernah terintimidasi karena sesuatu tidak berjalan sesuai yang diinginkannya. Sontak Seng Ho berlari ke arah bola bersiap menendang sambil mengatakan kalau ia tidak tertarik dengan mengatur strategi dan variabelnya karena yang selalu ia lakukan pasti akan berhasil.
Tendangan keras pun dilepaskan di mana bola yang ditendang Seng Ho terbang melengkung dan masih mengincar titik yang sama seperti sebelumnya. Melihat arah bolanya Huyong merasa tidak khawatir, ia bergumam mengatakan ini sama seperti sebelumnya dan arahnya juga sama di sudut kanan gawang yang seharusnya mudah untuk ia hentikan seperti sebelumnya. Ia pun bergerak ke sudut kanan gawang bersiap menyambut bolanya. Melihat pergerakan bolanya ia mengungkapkan kalau kali ini bolanya terlihat lebih tajam dan cepat seperti sebelumnya. Tapi meski begitu ini bukanlah masalah besar baginya, namun dugaannya salah karena kali ini bolanya terlalu jauh untuk dijangkau. Bolanya benar-benar mengincar sudut gawang yang tak mungkin bisa dijangkau dan dihentikan. Bola pun berhasil masuk ke dalam gawang di mana ini membuat Seng Ho merasa sangat senang. Melihatnya Le Jae-ho tersenyum tipis yang entah apa yang ia pikirkan, sementara Kim Jin-wo ia memuji kemampuan Seng Ho yang mampu mengincar sudut gawang yang begitu presisi dan percaya diri. Kim Dong yang melihatnya juga ikut tersenyum, sementara pemain yang berada di belakangnya begitu sangat terpukau dan mengatakan ini adalah kemampuan sesungguhnya dari pemain yang meraih skor tertinggi di SMP Taesan. Huyong memandangi bola yang masuk ke dalam gawangnya dengan perasaan tidak senang, ia mengatakan bagaimana bisa ia dibuat seperti ini oleh anak kelas 1, mereka berdua kemudian langsung berkemas dan akan segera pergi. Le Jae-ho menanyakan apakah mereka akan pergi begitu saja dan tidak ingin menyelesaikan pertandingan ini padahal mereka baru saja seri. Mereka pergi dengan tersenyum sambil mengatakan kalau urusan mereka sudah selesai. Jae-yun menoleh dan mengatakan kalau pertandingan ini tidak penting lagi bagi mereka karena mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengarnya mereka berdua benar-benar dibuat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sambil terus berjalan pergi mereka mengucapkan kata perpisahan dan mengatakan sampai jumpa di kejuaraan nasional. Setelah pergi dari stadion mereka awalnya akan langsung pulang ke rumah masing-masing, namun tiba-tiba saja Seng Ho ingin mencoba melakukan tendangan liar dan mengajak Jae-yun untuk membantunya menjaga gawang. Mereka pun melakukannya semalaman dengan penuh bahagia yang entah apakah Seng Ho dapat melakukannya dan apakah Jae-yun semakin membaik menjaga gawangnya dan mengembalikan kemampuan mereka yang mulai tumpul. Keesokan harinya Jae-yun terbangun dengan begitu kaget dan bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah mimpi. Ia mengambil HP-nya dan melihat pesan dari Hong Hak-chul yang memintanya untuk kembali ke sekolah. Ia pun menghela nafas dan mengatakan kalau sepertinya ini benar-benar nyata. Ia memakai kemejanya dan bersiap-siap berangkat. Sebelum pergi ia mengintip ke kamar neneknya yang sedang tertidur dengan tatapan sedih. Setelah itu ia pun berjalan pergi menuju ke pembangunan rumah. Di sana juga sudah ada Razor yang bersiap bekerja. Jae-yun belum memutuskan untuk kembali ke sekolah karena ia harus mencari uang untuk biaya pengobatan neneknya lebih dulu. Razor mengatakan jika Jae-yun ingin bermain lagi di SMA Haja maka ia akan ikut. Jae-yun memberitahukan kalau mungkin ia akan bermain tapi sebelum itu ia harus mengumpulkan uang dulu untuk biaya rumah sakit neneknya. Jae-yun mengatakan ia sudah punya tabungan yang lumayan jadi jika mereka bekerja lagi selama sebulan di sini seharusnya itu sudah cukup dan setelah itu mereka baru akan bermain bola. Tak lama mandor tempat mereka kerja datang dan memuji mereka berdua karena sangat rajin. Ia merasa kagum dengan mereka karena jarang ada anak muda yang mau bekerja keras seperti ini. Jae-yun tertunduk dan mengatakan mau bagaimana lagi pula orang seperti mereka memang sudah sewajarnya bekerja seperti ini. Di waktu yang bersamaan rombongan anak-anak dari SMA Haja tiba-tiba datang ingin membantu di mana ini membuat mereka berdua terkejut melihatnya. Mereka datang dengan penuh semangat dan bahagia sambil mengatakan kalau mereka harus segera menyelesaikan ini untuk segera membawa sisa pemain mereka ke dalam tim. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh. Dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.